Oke, everybody, selamat datang. Ketemu lagi di Belajar Kenal Matematik. Salam sejahtera, salam bahagia. Kita lanjutkan lagi untuk sifat logaritma part yang kedua. Sebelumnya kita di part 1 sudah dibahas sifat dari sifat 1 sampai sifat 3. Ya, jadi di sifat 1 ada sifat dasar, kemudian yang kedua sifat pangkat, yang ketiga sifat kutu loncat. Dan ketiganya itu adalah sifat tunggal semua, dan ini adalah sifat yang keempat, kita sebut dengan sifat rantai. Sifat ini sebetulnya adalah operasi perkalian dalam logaritma. Ya, operasi dua buah logaritma bisa diperkalikan dengan syarat numerus di logaritma yang pertama harus sama dengan bilangan pokok pada logaritma berikutnya yang diperkalikan. Jadi ini harus bilangan yang sama sehingga menghasilkan logaritma dengan bilangan pokok A ngambil dari bilangan pokok logaritma pertama dan numerusnya adalah numerus yang pada logaritma yang kedua. Nah, ini sifat yang keempat yang kita sebut sebagai sifat rantai atau sifat perkalian. Nah, sebagai contoh, mungkin kita lihat nomor 1, kalau kita punya 2 log 3 dikali dengan 3 log 16. Nah, ini artinya logaritma ini bisa diperkalikan karena numerus di logaritma yang pertama sama dengan bilangan pokok pada logaritma yang kedua. Dan hasilnya adalah bilangan pokok pada logaritma yang pertama, ngambil dari sini, kemudian numerusnya ngambil dari yang kedua, 2 log 16. Sehingga ini bisa dihitung sama dengan 2 log 2 pangkat 4 dengan sifat dasar ya. Dengan sifat dasar, maka kita dapat menyelesaikannya sehingga menemukan hasil sama dengan 4. Contoh yang kedua, misalnya yang kedua, kalau kita punya 9, misalnya 9 log akar 36 dikali 6 log berapa ya? Sepertiga. Ya. Sama dengan berapa kalau kita harus sederhanakan. Nah, ini perkalian dua logaritma. Nah, kita dapatkan bahwa logaritma numerus pada logaritma pertama itu basisnya basis 6. Sehingga kita tuliskan sebagai 9 log 6 pangkat 36 itu pangkat 2 ya. Oh ya, ini akarnya pangkat 3. Ya, akarnya pangkat 3. Sehingga kita dapatkan 36 itu adalah 6 pangkat 2 karena akar 3 jadi 2/3 dikali 6 log 3/3 itu adalah 3 pangkat min 1. Nah, dengan sifat kutu loncat, ya, dengan sifat kutu loncat, ini pangkatnya bisa loncat ke depan. 2/3 dikali min 1. Nah, ini kutunya pada loncat ke depan. Tinggallah logaritmanya 9 log 6 dikali 6 log 3. Nah, ini perkalian biasa, 2/3 dikali min 1 adalah min 2/3. Nah, ini sudah memenuhi syarat karena numerusnya sudah sama dengan bilangan pokok logaritma yang kedua dan nyambung ya. Nah, makanya ini saya sebut sebagai sifat rantai karena logaritmanya harus bersambung. Sehingga kita dapatkan 9 log 3.
Nah, 9 log 3, kita tahu bahwa 9 itu kan 3 pangkat 2. Jadi, dengan sifat dasar, ini 3 pangkat 2, log, ini 3 pangkat 1. Nah, sama-sama basisnya 3, pangkatnya bisa dibagi, yang belakang dibagi depan. 1 dibagi 2, jadi setengah. Jadi, ini sama dengan min 2/3 dikali setengah. Ya, sekali setengah, berarti hasilnya adalah min 1/3. Ya, demikian untuk contoh untuk sifat rantai ini. Rantai ini tidak harus satu, sifat ini bisa juga lebih dari satu, misalnya 2 log 3 dikali 3 log 5, nyambung lagi 5 log 7, nyambung lagi 7 log 11, misalnya ya. Nah, selama dia sambung menyambung seperti ini sama, ini sama, ini sama. Jadi bisa kita sederhanakan menjadi 2 log 11. Nah, ini yang saya katakan sebagai sifat rantai karena dia bisa nyambung terus sepanjang-panjang yang mungkin, ya. Oke, selanjutnya kita lihat sifat yang kelima. Sifat yang kelima ini adalah sifat inverse, atau kita sebut juga logaritma bisa kita balik. Ya, sebuah logaritma bisa dibalik atau ditebalikin. Ya, sebagai contoh misalnya 2 log 10. Ya, 2 log 10 bisa dibuat menjadi 1/10 log 2. Nah, kita tahu ada beberapa bilangan yang tidak perlu diperlihatkan, ya. Dalam aljabar kita tahu seperti misalnya, kita ganti ya. Kita kalau menulis 1A, ya, satunya nggak perlu ditulis, A saja. Kemudian A pangkat 1, pangkat satunya nggak perlu ditulis, A saja. Ya, jadi A itu bisa kita lihat sebagai 1A, bisa juga kita lihat sebagai A pangkat 1. Ya, ya mungkin misalnya 1M. Ya, kita tulis M aja. X pangkat 1, ya X saja. Nah, yang lain, semisal akar pangkat 2 dari P. Nah, ini cukup ditulis akar P saja, pangkat 2-nya tidak perlu ditulis. Dan yang keempat, nah, yang tidak perlu ditulis adalah logaritma dengan basis 10. Ya, logaritma dengan basis 10. Tidak perlu ditulis 10-nya. Jadi cukup ditulis log n saja. Ya, log n saja. Kemudian sehingga bentuk ini yang tadi yang kita temukan ini 1/10 log 2 cukup ditulis 1/log 2. Ya, 1/log 2. Nah, ini 4 hal yang dalam aljabar tidak perlu ditulis. Oke, selanjutnya yang kelima. Yang kelima adalah sifat pecahan. Nah, kalau tadi sifat tunggal ya, sebuah logaritma bisa ditebalikkan, numerus menjadi basis, basisnya menjadi numerus. Yang keenam sifat pecahan. Nah, ini sebetulnya sifat pembagian, ya. Sifat pembagian. Jadi operasi bisa. Jadi bisa dilihat dari kiri ke kanan, bisa lihat dari kanan ke kiri. Jadi
Kalau kita ingin contohkan, dilihat dari kiri ya, dilihat dari kiri. Ya misalnya kalau kita ingin menghitung nomor 1 ya, misalnya 8 log 16. Nah 8 log 16 ini kalau kita hitung 16 itu 8 pangkat berapa, sulit ya. Tapi ada juga yang membuat, Pak, 16 itu kan 8 pangkat 2 katanya. Ini ngawur ya. 8 pangkat 2 itu 64. Jadi bukan 8 pangkat 2. Nah, caranya yaitu dengan memecah. Jadi dipecahkan logaritma ini menjadi logaritma 16 per logaritma 8. Nah, dengan basisnya bebas. Ya, basisnya bebas, boleh berapa saja. Boleh 3, boleh 5, boleh 10, boleh berapa saja. Tapi kita cari yang menyelesaikan. Misalnya yang menyelesaikan dalam hal ini kita lihat karena 8 dan 16 ini kan habitat basis 2. Habitat basis 2, maka kita tulis di sini logaritmanya basis 2 yang kita pakai. Sehingga kita bisa hitung 2 log 16 itu adalah 16 2 pangkat 4 berarti 4. 8 itu 2 pangkat 3 berarti 4 per 3. Ya, nah ini gunanya memecahkan sebuah logaritma kalau tidak bisa diselesaikan langsung. Ya, contoh yang lain, misalnya yang kedua ya. Yang kedua misalnya setengah log akar 2. Nah, ini angkanya keriting kan. Nah, tapi kita tahu ini kan adalah bilangan-bilangan dalam basis 2. Kita pecahkan saja log akar 2 per log setengah. Nah, basisnya basis 2. Nah, kita dapatkan log akar 2 itu adalah, akar 2 itu kan pangkat pecahan. Jadi setengah. Setengah itu adalah pangkat negatif. Negatif 1. Jadi hasilnya adalah min setengah. Ya. Nah, seperti ini. Satu lagi contoh yang ketiga. Ya, apa ya? Misalnya 9 akar 3 log 1/27. Nah, 1/27. Kita tahu log, nah kita pecahkan log 1/27 itu kan 3 pangkat min 3. Sedangkan 9 akar 3 itu adalah 3 pangkat 2 setengah. Ya, 9 itu 3 pangkat 2, akar 3-nya kan pangkat setengah, jadi 3 pangkat 2 setengah. Nah, logaritmanya kita pilih basis 3. Ya, kita pilih basis 3. Sehingga ini menjadi, yang di atas adalah min 3, yang di bawah adalah 2 setengah. Nah, min 3 dibagi 2 setengah. 2 setengah itu adalah 5/2. Jadi min 3 dikali 2/5. Ya, 2 setengah itu kan 5/2. Jadi dinaikkan ke atas, dibalik jadi 2/5. Sehingga kita dapatkan min 6/5. Oke. Nah, ini sifat pecahan. Jadi sebuah logaritma bisa dipecah. Nah, atau sebaliknya, pembagian, kalau dilihat dari kanan jadi bentuk pembagian. Pembagian logaritma bisa dijadikan 1. Barangkali nanti sekaligus ya dengan campuran soal yang lain. Berikutnya yang ketujuh. Yang ketujuh yaitu kalau
eh, sebuah logaritma dengan di mana numerusnya bentuk perkalian, maka dapat dipisah, ya. Dipisah dalam bentuk penjumlahan. Jadi pemisahan logaritma itu ada dua, ada pemisahannya dalam bentuk penjumlahan dan ada pemisahannya dalam bentuk pengurangan, nanti di sifat nomor 8. Nah, jadi kalau A log P dikali Q sama dengan A log P ditambah A log Q. Nah, semisal kalau kita punya itu nomor 1, 10 log 10 log berapa ya? 10 log 25 ditambah 10 log 4. Nah, 10 log 25 ditambah 10 log 4 sama dengan, nah bisa kita kalikan, 10 log 100. Nah, 10 log 100, 100 itu kan 10 pangkat 2. Jadi sama dengan 2. Ya, kita gabungkan dengan sifat dasar. Contoh lain misalnya yang kedua, kalau kita ketemu dengan log 6000. Nah, log 6000 ini bisa kita pisah dalam bentuk penjumlahan, yaitu log 6 kali 1000, ya, 6 kali 1000, kemudian 6 itu kita pisah menjadi 2 kali 3, jadi log 2 ditambah log 3 ditambah log 1000. Nah, log 1000 ini kan basis, kalau tidak ditulis kan berarti 10 ya, berarti 10. Nah, 1000 itu kan 10 pangkat 3. Jadi log 1000 sama dengan 3, log 2 itu irasional, log 3 juga irasional. Jadi selesai sampai di sini. Nah, kemudian kita satu lagi contoh soal yang combine dengan sifat pecahan, ya. Maaf, sifat inverse, sifat yang dibalik. Ini soalnya contohnya gini, 1/4 log 81 ditambah 1/18 log 81. Nah, kalau 1/4 itu kan bisa dibalik dengan sifat inverse menjadi 81 log setengah ditambah yang ini dibalik 81 log 18. Sehingga bentuk penjumlahan diselesaikan dengan perkalian numerus. Jadi setengah dikali 18 kita dapatkan 81 log setengah kali 18 adalah 9. Ya. Lalu kita teruskan, 81 itu, kita teruskan di sini ya. 81 itu adalah 3 pangkat 4. Logaritma dari 3 pangkat 2. Nah, dengan sifat dasar, ini kan sama-sama basis 3, kita dapatkan 2/4. Alias setengah. Selesai. Ya, itu sifat yang ke-7. Ya, 2 buah logaritma bisa dipisah dalam bentuk penjumlahan kalau dibaca dari kiri. Kalau dibaca dari kanan, penjumlahan logaritma hanya bisa dilakukan dengan syarat, jadi harus memenuhi syarat. Syaratnya adalah apa namanya itu? Nih, basisnya harus sama. Jadi basisnya harus sama kalau ingin dijumlahkan. Nah, tapi menjumlahkannya bukan P ditambah Q, tapi P dikali Q. Ya. Oke, selanjutnya yang terakhir, yang ke-8, yaitu sifat selisih.
Sifat selisih dua buah logaritma kalau diperkurangkan syaratnya seperti tadi, basisnya harus sama-sama. Jadi sama-sama A baru bisa diperkurangkan dan hasilnya numerus depan dibagi numerus belakang. Nah, tapi seringkali pemakaiannya dari kiri ke kanan, yaitu logaritma pecahan, logaritma pembagian numerus itu dapat dipisah menjadi bentuk selisih. Ya, jadi bentuknya selisih. Misalnya kalau kita ingin contoh yang pertama, kalau kita ingin menghitung logaritma 0,2. Nah, 0,2 itu kan logaritma 2/10. 2/10 berarti log 2 dikurang log 10. Nah, kita tahu log 10, ini kalau nggak ditulis numerusnya berarti 10 ya. Jadi 10 log 10 sama dengan 1. Jadi log 2 dikurang 1. Nah, ini log 2 adalah bilangan irasional. Contoh lain misalnya adalah yang kedua, kalau kita punya logaritma dengan basis 2. 2 log 1/4. Nah, ini kan kalau kita hitung pakai sifat dasar, 2 log 1/4 itu kan 2 log 2 pangkat min 2. Hasilnya min 2. Ya. Ini kalau kita menggunakan sifat dasar. Tapi kalau kita menggunakan sifat selisih, bisa juga berarti 2 log 1 dikurang 2 log 4. Nah, kita tahu 2 log 1 itu adalah 0. Ya. 2 log 4 adalah 2. Jadi 0 dikurang 2 adalah min 2. Hasilnya sama. Ya, hasilnya sama. Nah, inilah 8 sifat yang ada di dalam logaritma. Jadi 8 sifat eksponen, 1 ekuivalen, dan 8 sifat logaritma. 8 sifat logaritma itu terdiri dari 4 sifat yang tunggal, 1, 2, 3, 4. Ini yang tunggal. Yang tunggal itu adalah sifat dasar, kemudian sifat pangkat, kemudian kutu loncat, dan satu lagi adalah sifat inverse yang dibalik. Ya, inverse. Sebuah logaritma bisa dibalik. Ini sifat yang tunggal, sedangkan sifat yang majemuknya, ya, yang pertama 5, 6, 7, dan 8. Yang kelima itu adalah sifat rantai. Ya, jadi sifat rantai itu sebetulnya adalah sifat perkalian, operasi perkalian dalam logaritma. Ya, jadi harus ada lawannya. Kemudian yang keenam adalah sifat sifat pecahan. Ya, sifat pecahan, dua logaritma bisa dipecah. Ini sebetulnya operasi pembagian. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah sifat jumlah. Sifat jumlah itu operasi tambah ya. Dan yang ke-8 adalah sifat selisih. Jadi kalau dibaca dari kiri ke kanan, kedua sifat ini, sifat nomor 7 dan nomor 8 ini adalah pemisahan sebuah logaritma. Jadi sebuah logaritma dapat dipisah menjadi bentuk selisih kalau numerusnya pembagian, dan bisa dipisah dalam bentuk penjumlahan kalau numerusnya dikali. Nah, itu semua bentuk-bentuk
atau sifat-sifat yang ada di dalam bentuk logaritma. Nah, yang satu ini adalah ekuivalen, dan yang 8 ini adalah bentuk eksponen yang terdiri dari 4 juga, 4 sifat tunggal dan 4 sifat operasi atau majemuk. Ya, nah demikian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di topik lainnya. Dan terakhir, salam sehat, salam sejahtera, dan bahagia selalu. See you.